Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu usuluddin kita. Yang lalu kita sudah bicarakan tentang definisi wajib dan sunnah. Akan datang wal karahatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal karahatu talabil kafi anil fi'li taliban wa yurajaz min kakiraatil qur'ani fir ruku'. Dan yang karaha itu tuntut tegah daripada berbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus, seperti membaca Quran di dalam ruku'. Karaha itu artinya sesuatu yang dibenci, yang tak disukai. Contohnya seperti membaca Al-Quran fir ruku', di dalam ruku'. Ketika sholat membaca Al-Quran dalam ruku' itu hukumnya makruh. Itu contoh daripada karahnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang makruh itu ya. Contoh yang makruh itu banyak. Seperti memakan makanan yang makruh ya. Memandang-mandang yang makruh, bercakap yang makruh itu ya. Diperbuat yang makruh itu tidak sampai haram. Dibuat yang makruh itu tidak sampai haram, tidak sampai berdosa, cuma kurang baik, kurang bagus. Yang bagusnya ditinggalkan dia, jangan dikerjakan dia. Seperti memakai air yang terjemur panas matahari di penampungan yang daripada bejana kalen yang menerima karat ya. Itu makruh dipakai karena menyebabkan supa itu. Ya, menyebabkan supa. Kalau memakan ya, habis bersetubuh, habis berjima, tidur dia kembali, tidak dia istinja dan tidak berwudu, makruh. Kalau dia tidur kembali makruh, makan minum makruh. Kalau berjima balik dia, tambah lagi dia, makruh. Paham ya? Jadi kalau dia mau jima balik, beruduk lah dia, istinja beruduk supaya hilang makruh. Ya, jelas? Paham ya? Yang makruh. Dan makna ibahah hiya azunu syar'i fil aqli wa tarki min ghairi tarjih yahidihima alal akhirati ka'akalal khubz wala bisa qutun. Ibarat daripada yang harus
pada syarah ialah berbuat dan meninggalkan. Membuatnya boleh, meninggalkannya juga boleh. Tak ada hukuman, dibuat tak ada hukuman, tak dibuat tak ada hukuman. Itu ibahah. Kalau dikerjakan tak ada pahala dan tak berdosa, ditinggalkan gitu juga, tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu namanya ibahah, ya, sesuatu yang harus. Apa contoh sesuatu yang harus itu? Banyak. Seperti memakan roti dan memakai kain dari benang. Ada tak dari benang kain itu rupanya? Ada ya. Ada yang dari benang, ada yang tidak dari benang. Dipakainya boleh, tak dipakainya juga boleh. Makan roti boleh, tak makan roti boleh. Ya, seperti orang Arab itu makannya gandum. Kalau kita makannya beras. Tapi Arab sekarang beras juga makannya sudah, enggak gandum. Kita pula coba-coba nak makan gandum pula, supaya agak mata tu putih, bukan biru, putih. Dah meninggal lagi pun nahan lapar. Macam kita mana tahan roti, nak ngikut-ngikut orang barat, setukah roti dah sampai siang. Kita setukah roti jam 7 makan, setengah 8 bahasa kampung yang mengawuk dia dah buka lemari. Orang dah biasa makan nasi. Ibarat fikih ya, tak sah dia tak makan nasi. Nah, macam ilmu fikih juga tak sah dia. Apa jadi makan pagi tu mesti nasi mengesahkan dia. Kalau yang lain tu makanannya sunan muakkad semua. Bakwan sunan muakkad, risol sunan muakkad. Yang wajib nasi tak wajib. Udah makan nasi itu habis bergantung dah dia, hari kenyang dah dia. Harus boleh. Ya kalau tahan pula bapak ibu makan roti, apa masalahnya makan? Hemat lagi ya, biskut tu 2 biji pagi dah. Jam 1 baru makan lagi. Rendamkan biskut tu lagi 2. Sore makan lagi, kan hemat dia. Seminggu alhamdulillah. Bilal pun datang. Nah, itu perkara yang harus makan roti. Dah habis. Itulah hukum taklif tu, yang 5 tu. Yang ada tuntutannya tu yang 4 perkara. Wajib ada tuntutannya, sunnah ada tuntutannya, haram ada tuntutannya, makruh ada tuntutannya. Kalau yang mubah tak ada tuntutan. Makan, tidur, berdiri, duduk, berjalan, lari. Umpamanya ibu mau undangan, ada kawan ibu jalan, ada pula kawan ibu berlari, ya terserah aja suka hati dia. Berlari pula dia undangan, tidak ada berjalan lagi, berlari dia dapat undangan jadi. Nah, boleh aja, silakan. Kalau memang suruh pula dia berlari dia dapat undangan, udah awak jalan aja. Merangkaknya mana Ustaz? Nah, kalau suruh dia merangkak boleh. Hukumnya adalah harus. Tidur boleh, enggak tidur boleh. Cuma kalau tidak tidur dia menyebabkan datang sakit, nah datang hukum yang baru, aridi, mendatang, haramlah hukumnya. Ya, hukum yang mendatang. Minum air harus boleh. Tapi kalau minumnya terlalu banyak sebab menimbulkan mabuk, aridi, mendatanglah hukumnya, menjadi haram. Lain ya, hukum pokok, hukum asal sama hukum yang mendatang. Hukum yang mendatang itu melihat ilat hukum. Kalau sebab dia minum air putih mabuk, nah barulah dia haram. Tapi kalau tidak. Dan makna al-wad'u lahuma itu
ibaratun an nasibis syari'i amaratu ala hukmi min tilkil ahkamul khamsah. Ibarah mendirikan oleh syarak. Ada makna hukum wad'i. Tadi sudah kita bicarakan hukum taklifi. Hukum taklifi itu sebanyak 5. Pertama adalah wajib, sunnah, haram, dan makruh, dan mubah. Itu namanya hukum taklifi. Hukum taklif yang dibebankan kepada manusia dan jin, ya. Jin termasuk mukallaf, ya. Cuma jin itu bedanya sama kita. Kalau jin itu lahir dia langsung baligh. Kalau kita dah 60 pun tak baligh-baligh. Betul ya? Sembahyang tidak, ngaji tidak, puasa belum baligh dia. Walaupun dah limpur umur, lembut gigi ni mana? Bukan nak sembahyang, makan kan main kuatnya. Kalau di bola itik 15 tahun dah lama berjual lah. Bola yang begitu tu dah 30 tahun nak bola tak netas-netas. Jual mati tak laku. Itulah bahaya orang tak solat tu. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Hati-hati kita, ya. Jangan tak sembahyang. Kalau bini tak solat, pisahkan ranjang. Berani? Berani. Nah, ni can ni. Dah tua berani lah. Kalau dulu muda-muda mana berani, oh. Orang segini berani kali awak. Sikit dah salah pisah ranjang awak. Dulu waktu umur 7, 8 tak sembahyang dia, bisa misahin. Awak pun ikut juga, tak sembahyang, sama-sama dia tak sembahyang. Piwa tidur luar, aku tidur kamar, kau tak sembahyang kau, nangis ni. Nangis awak merujuk dia. Mati dulu kau dalam, abang pula luar awak, ya. Jadi kalau orang tak sembahyang itu memang siksaannya banyak betul, ya. Komplit siksaannya. Ibarat satu pengertian bahwa hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah penghantar hukum syarak. Seseorang wajib solat umpama. Betul, memang wajib solat. Cuma hukum wad'i ini menghantarkan dia. Seseorang haram melakukan perbuatan misalnya minum khamar. Hukum wad'i itu menghantarnya. Jadi makanya hukum wad'i ini ada 5 macam. Ya, hukum wad'i ada 5 macam. Yaitu penghantar daripada hukum taklif. Pertama adalah syarat dan masyrut. Syarat dan masyrut. Apa syarat itu? Syarat itu adalah kalau ketiadaannya tidak ada masyrut. Satu contoh syarat dan masyrut ini. Syarat daripada wajib zakat adalah Islam. Ya, adalah Islam. Jadi orang kafir tidak wajib zakat. Orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau dia sudah Islam, syarat daripada wajib zakat. Masyrutnya apa? Masyrutnya itu wajib zakat. Wajib zakat itulah yang disyarati dengan Islam. Kalau dia tidak Islam, maka tidak wajib zakat. Syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, berarti tidak sah sembahyang. Jadi sahnya itu, sahnya solat itu, itulah masyrutnya. Syaratnya menghadap ke kiblat. Syarat dan masyrut. Syarat berzakat kambing, mestilah dia 40 ekor
selama 1 tahun 40 ekor, kambing keluar 1 ekor. Itu syaratnya. Kalau kambingnya masih 38, walaupun kambing tadi udah sampai 1 tahun, tapi jumlahnya 38, mana wajib zakat? Syaratnya mesti 40 ekor kambing. Itu syaratnya, ya. Jadi tidak mutlak kambingnya 40 ekor ada, tetapi jumlah tahunnya belum sampai setahun. Kambingnya memang 40, tapi baru 11 bulan 28 hari. Berapa hari lagi deh? 2. Kalau dijual 1 ekor, sampailah setahun. Dijual 1 ekor sebelum sampai setahun, tak wajib zakat, karena jumlah tak cukup. Bisa? Ada yang gitu? Sengaja? Sengaja deh. Dangki. Semalam tuh ada kabar berita dari jemaah segitulah. Ada orang polit, bini berdangki, laki keloput, anak tengkuk lubang. Dia punya harta 4 miliar. Bukan sedikit, Bu. Awak dengar pengencas awak. Beli kitab banyak betul. Tiap bulan menghasilkan 12 juta bunganya. Di situ bunga 12 juta. Jadi duit 4 miliar nih, kalau setahun dia seharga 90 gram, kan keluar zakatnya. Bukan zakat uang, zakat harta dikias kepada emas. Kalau duitnya disimpan seharga emas 90 gram, berapa lah tuh ibu-ibu yang rajin beli emas nih? Kok kami mulang kan yang rajin? Orang tak ada pulang kan lah. Apalagi musim Covid malam berpulangan semua, pening Nusantara. Kalau dia nyimpan uang seharga 90 gram emas, taruhlah 1 gram emas sekarang 800. Nah lama tak beli, jadi gaduh apa? Bicuk saya meletak harga, heboh. Habiskan harga 700 ya Pak, Bapak tak tahu juga nih. Lama tak beli dah, ada 16 tahun dah. Buat harga 700, kalau 90 berapa duit? Yang pintar matematika hitung, yang tak pintar usah. Tak dapat. Nah, berarti sama sama saya, pintar 5 matematika. 7 kali 9 6? Hah? 63? Nah. Ada. Buka lagi nanti, buka kalkulator. 63 juta disimpannya uang dari 1 Muharram sampai 30 Zulhijjah. Tak berusik-berusik duit tadi, kokoh terus. Sampai-sampai beli ikan pun tidak ada, beli sayur, tetap aja duitnya. Orang dangki gitu lah. Udah Bu, ini kena zakat ini 2,5%. Uangnya nggak keluar masuk. Nanti kalau ketika sampai nanti 10 bulan ditariknya 2 juta, itu nggak cukup. Ini 4 miliar. Kena 1 miliar 2,5%. 1/40 berapa? 25 juta. Berarti kalau 4M 100 juta. 100 juta zakatnya setahun. Udah Bu, ditanya pula Ustaz. Bukan saya tanyanya, Ustaz lain. Ustaz yang bodoh juga. Sama macam dia berdaki. Gimana Tad? Kalau zakatnya itu awak kasihkan sama suami, kata bini tadi. Pak akal jauh, kok dekat mau setokok pakai martil walon. Sama laki berjakat. Alangkah setan iblis, la ilaha illallah. Tega dia sama laki berzakat. Supaya apa tu? Supaya duitnya Astagfirullahaladzim. Jangan gitulah Bapak Ibu, jadi orang kaya ya.
Melaki berzakat. Datang ustaz tanya tadi, boleh tu ustaz? Tak ada lah gitu kali kau fatwakan hukum. Itu kan harta gono gini. Harta gono gini itu separuh punya laki, separuh punya bini. Berarti lakinya kaya. Ya 4 miliar seorang bagi 2. Ya laki 2M, bini 2M. Bini pula berzakat sama laki. Laki kaya. Kecuali lakinya miskin, itu pun istri tak bagus juga lah tu. Berzakat sama laki apa tak nangis dia sampai hati kau dia. Zakat tahu sama aku, berarti istri suaminya termasuk asnaf 8 berhak nerima. Ngamuk tetangga, dangki kali ustaz kayak gitu. 100 juta 4 miliar udah keluarkan aja lah, ya kan? Berapa lah? Kau tak mau zakat, belikan tanah 3 miliar kan, belikan emas 1 miliar. Nah, dipakai emas tu tiap sore. Sampai begitu pula sama laki pula berzakat. Sedih juga lah ya suami itu. Tidak nangis suami ibu, tidak, senyum aja. La ilaha illallah. Panjanglah umurnya saya bilang. Hukum dia makan deposito itu pun riba itu. Kalau disimpan udah disimpan, tapi jangan dipungut dia, jangan diambil apanya itu kelebihannya, diambilnya. Banyak juga boy, segitu sampai 12 juta ya bulan, enak kali ya, tak payah dia kerja lagi. Cuma di akhirat didibuk malaikat tu, dihompok malaikat tu pakai batu giling kepala. Deposito namanya. Kita ni duit kita tak sempat deposit, asalkan dapat gaji siang selesai, tak ada. Sore ngigau terus. Ada deposit lagi, ada deposit. Tak sempat bergosok duit tu. Kusut-kusut tu habis dah. Wah, tak sempat belipat lagi dalam kantong, asalkan dapat perpindahan tangan aja nah. Laki ngasih jam 7, bini ngasih jam 8 ke kedai, dah habis. Perpindahan tangan aja. Ya betul tak? Perpindahan kan? Jam 7 kasih laki, jam 8 bini kasih. Habis. Tapi ya pula lah, tetap dikasih Allah rezeki sama kita. Ya kan Pak? Bu? Kenapa diam pula semua? Letak dah. Parah kali dah, letak dah, hancur kali ni. Namanya adalah syarat. Namanya itu syarat. Syarat masyrut. Tetapi syarat ini syarat ini tidak mengikat ya. Di bawah ada keterangannya ya. Yang kedua adalah sini dibuatnya manik pula ya, bukan sabab ya. Ada ikut aja aturan dia. Yang kedua adalah mani'. Ini mani' mana'a, artinya penghalang. Mani itu artinya penghalang, bukan mani. Kalau mani itu air sperma. Mani penghalang. Ya, mani. Seseorang wajib sembahyang, seorang perempuan wajib sholat. Waktu jam 12.15 datang haid. Macam mana sholat zuhur? Tak wajib. Apa sebab tak wajib? Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Haid. Seorang suami ya, seorang suami wajib memberi nafkah istrinya. Tapi kalau istrinya melawan, disuruh pakai jilbab tak mau.
Oh pakai jilbab kau, dia lah muncung kau bang, tumbuk kau. Nah itu tadi lah saya bilang tadi. Orang dia mantan boxing ya kan. Maka sunnah cari bini itu keibuan, jangan kebapaan. Ini kebapaan awak ambil, hancur lah. Cari yang keibuan, yang bersifat wadud. Wadud itu pengasih, keibuan. Kalau wadud yang bangsa banyak anak. Sunnah mencari istri itu yang bersifat wadud, yang bersifat keibuan. Macam ibu-ibu yang ada nih. Tak tahu juga lah, di rumah mana tahu kita kan. Bapak dia senyum aja, Ustaz tak apa kan. Bini pula limbo awak, ngeri dah. Awak pas sarapan disepak piring kau. Tak bisa lah. Pulang awak dari ke laut, bukan disambutnya awak. Nah bang, tak ada ini bodoh kali kau pun ke laut ni. Eloklah mati aja bang. Aturan disambut dengan bagus. Kenapa bang? Kurang pendapatan. Gitulah bang, namanya rezeki. InsyaAllah besok kasih Allah. Kan mantap. Abang tak teh apa kopi. Macam jeruk purut muka. Apa tak nak balik. Ada duit sama tidur, tak ada duit diusir laki. Sana kau bang, tak ada duit kau bang, tak laku. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang ditendang. Kok gitu tu balik kan lah ke Yamaha. Ulang suruh balik. Tak sanggup bawa bayar angsuran ni. DP sanggup bawa angsur, tak sanggup. Ulang kan ya. Kita harus sehidup semati ya kan. Uang awak uang dia, uang dia uang awak, kan mantap gitu. Ini sedih lah. Dan yang ketiga adalah sebab. Sebab ni mengikat, musabab. Apa sebab tu mengikat? Contoh, kalau sudah gelincir matahari, apa musababnya? Wajib zuhur. Kalau sebab itu mengikat sama musabab. Sebab kita terima nikah istri kita, maka musababnya wajib membayar mahar dan memberi nafkah. Itulah makanya dulu jangan gatal kali awak, sor kali nerima. Tak boleh tidak, hujan-hujan pun hambus juga. Ku terima. Kau rasakan. Asal diterimanya, mulailah besok 70. Tengok-tengok keadaan lah. Pokoknya asal jangan berkokok lah ya. Asal kokok 70. Ada yang 120. Macam-macam lah tu. Kok anak 11 175. Apa sebab? Sebab kita terima nikahnya. Kalau tak kita terima semalam tu, jadi? Tak jadi. Kita pun aman, mau tidur bangkit jam 8, gak ada masalah. Ini apa jam 8? Ditarik jempol jam 7. Woi, jam 7 woi. Belanja. Nantilah. Pajak pagi habis ikan sekarang. Tinggal pecah perut lagi nanti payah. Nanti aja lah. Dia ambil gayung siram lagi. Mandi basah. Kalau enggak diterima dulu, aman. Cuman itulah baju kusut tak gosok. Tak ada yang nyuci semua. Itu sabab musabab contoh. Apa sebab kita tak boleh kahwin sama mertua? Musababnya tak boleh kita kahwin. Sebab kita nikahi anaknya. Kita nikahi anaknya. Maka musabab jadi mahram mu'abbad lah emaknya. Walaupun anak tak kita pakai, emaknya itu tetap tak batal wuduknya sama kita. Ya, tetap tidak
tidak batal wudu. Itu contoh sabab. Yang keempat adalah sahih. Sahih itu yang menurut rukun sah ibadah itu. Dan yang kelima adalah fasad. Fasad itu yang tak cukup rukun, ya, atau hal yang membatalkan dia. Maka apabila kita pukulkan yang lima ini, maka yang lima macam ini, hukum wadai yang lima, dikiaskan kepada lima hukum taklifi, maka jumlahnya 25. 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh ya, seseorang wajib sembahyang. Apa sebab dia wajib sembahyang? Sebab wajib baligh, berakal, sampai syiar dakwah Islam. Ya, wajib. Berarti hukum wadainya sebab ya? Dia tak wajib sembahyang. Ya, kenapa tak wajib sembahyang? Karena dia gila. Berarti manik. Gila itu penghalang dia untuk sholat. Dia wajib sholat, betul memang wajib sholat, tapi belum masuk waktu. Walaupun dia sudah nutup aurat menghadap kiblat, tapi belum masuk waktu, belum bisa juga sembahyang. Oh, dia tak sah sholatnya. Kenapa pula tak sah sembahyang? Karena cicak ada di badannya. Berarti fasad. Oh, sah sembahyangnya karena dia cukup rukun dan syarat sahih. Satu hukum 5 penghantarnya. Berarti 5 hukum taklifi tadi 5 kali 5 sama dengan 25. Itu kata maksudnya dipukulkan dia. Maksud dipukulnya kita pukulkan, gitu bahasa dia. Ya, dipukulkan dia. Berarti hukum wada' itu kalau dikiaskan dia kepada yang 5 itu menjadi 25. Seseorang haram minum kampun, minum khamar, betul. Cuma kalau dia dipaksa orang, tidak. Atau dituba orang dia, pikirnya teh manis, rupanya cap topi merek. Tidak, terhalang haram baginya. Penghalang mani. Itu contoh. Apa sebab dia haram minum kampun? Karena sudah balik berakal. Kalau dia kanak-kanak, kalau kanak-kanak minum kampun, mana haram hukumnya? Anak-anak belum dihitung dosa. Ya. Jadi 5 macam itu hukumnya adalah 5 penghantar. Namanya adalah hukum wad'i, ya. Hukum wad'i. Contoh, ma yalzimu min adamihi al-adam wa la yalzumu an wujudihi wujudi wa la adami zatihi. Yang dimaksud dengan syarat, lazim ketiadaan syarat, ketiadaan syarat, ketiadaan masyru'iyah. Kalau sudah tak ada dia menutup aurat, tak ada sembahyang. Kalau dia tidak menghadap kiblat, udah jelas dia tidak bisa sembahyang, karena dia termasuk syarat. Dan syarat itu kalau nggak ada masyru't, nggak ada tujuan. Kalau udah tak ada syarat, tak ada sembahyang. Contoh, syarat sah sembahyang itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau dia berhadas kecil dan hadas besar, tidak ada sembahyang. Ya, itu tidak mengikat syarat dan masyru't, ya, tidak mengikat. Cuman kalau syarat nggak ada, pastilah tujuan itu tidak ada. Syarat wajib sholat Islam. Kalau tak Islam, tidak wajib. Mana ada masyru't? Ya. Yang disyarati, masyru't itu artinya yang disyarati dia, yang disyarati, ya.
Contoh ini. Dan tiada adanya bagi zatnya, seperti haul. Haul itu setahun. Syarat wajib zakat. Ini zakatnya zakat mal ya, setahun. Zakat emas, perniagaan, na'amun, seperti hewan ya. Tapi kalau dia zakatnya nabat, biji-bijian seperti gandum, beras, dia tidak mesti setahun, dia sekali panen. Sekali panen dapat dia 100 kaleng atau 1000 kilo 1 ton. Zakatnya serubu asar. Serubu asyara ialah 1/10. Kalau 100 kaleng zakatnya 10 kaleng. Kalau padi kalau 100 kaleng zakatnya 10 kaleng. Dengan syarat penyiramnya air dari langit, bukan ada pembiayaan lain ya. Kalau ada pembiayaan lain, upah mengupah, maka dia 5%. Jadi kalau zakat seperti padi itu, dia tidak nunggu setahun, dia per panen. Kalau panen wajib zakat. Ada enggak sekali panen itu 100 kaleng dia? Kalau sekarang petani macam kita ini mana ada 100 kaleng? Orang nanam padi cuma 2 rantai. 100 kaleng itu lebih 2 rantai itu. Kalau daerah sana bisalah. Pematang Johar sana, daerah Martumbung Dalam sana banyak lagi. Padi-padi itu banyak lagi tuh orang punya. Buat kita enggak ada. Yang nanam padi sama yang makannya tak seimbang. Lebih banyak yang memakan daripada yang menanam. Tapi cukup juga untuk kita makan. Hebat Allah tu Pak. Hebat Allah. Belum lagi padi itu yang dimakan hama, belum lagi yang dimakan burung lagi, belum lagi gagal panen. Tapi kita tiap hari dikasih Allah makan beras itu. Tetap kita dapat beli dia. Itulah hebatnya Allah dia. Bukan kita aja Pak makan beras, orang Labuan nih, orang Tembung, orang Sungai Dua makan juga. Hebat Allah. 3 butir kita tanam padi itu tumbuh ratusan butir. 3 butir kita tanam ke tanah, cabangnya tumbuh ratusan padi. Ada pula yang tak mau berzakat, itulah dirusakkan Allah padi, gagal panen. Jangan salahkan Tuhan, salahkan kita. Kenapa tak berzakat? Enak juga lah Ustaz ya, jadi fakir miskin Ustaz, nerima zakat aja. Ya kok tiap hari orang berzakat, kok setahun sekali? Ketiadaan haul. Syarat wajib zakat itu setahun. Maka lazim daripada ketidakadaan setahun, maka tak ada wajib zakat. Walaupun jumlahnya 40 ekor kambing, tapi belum sampai setahun, belum wajib zakat. Walaupun emasnya sudah 90 gram, disimpan kosong simpan, tetapi belum sampai setahun, belum wajib zakat. Ya. Walaupun dia sudah jual beli, ya, zakat perniagaan jual beli. Walaupun dia zakat perniagaan jual beli, modalnya mencapai 90 gram emas, tetapi belum sampai 1 tahun, maka belum wajib zakat. Ustaz, jadi tanah yang tanah dijual masuk apa? Belum. Kalau tanah itu tidak dia jual beli, tak termasuk. Tapi kalau tanah itu dijadikan jual beli, agen, termasuk perniagaan. Tapi kok macam kita tidak, asal beli. Itu tanah kita jual, itu buat pamflet itu kan, cuma setahun gitu. Oh tak kena zakat, karena dia bukan termasuk kias kepada emas atau duit, cuma dia benda, tanah. Jadi kalau tanah tu kita beli 1 miliar setahun, tidak wajib zakat, walaupun diletakkan dijual, kecuali dia sudah menjadi duit.
Duit tadi pun tidak wajib kecuali kias ke emas. Kalau tanah kemana ke kiasnya? Nggak ada lah. Kita punya tanah 2 miliar selama 6 tahun, mana wajib zakat? Tak ada zakat tanah dalam mazhab Imam Syafi'i, nggak ada. Zakat sawit pun nggak ada dalam mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Imam Hanafi. Setiap yang tumbuh dari bumi wajib zakat, termasuk cabai. Cabai cocok zakat nih tahun ini. Mana-mana cerita cabai, dah cocok lah bu, dah lama murah, dah cocok lah, dah sekali mahal. Kita ni payah juga nak murah aja. Dah cocok lah, bertahun-tahun murah cabai tadi 28.000 sekilo. Inang tadi capek nyemprot-nyemprot dah cocok lah 120 ya. 120 cocok lah dah. Tak ada saya tengok di pajak tu segini tumpuk cabai, semua segini. Udah lah, usah makan cabai, pakai merica aja dah, panas dah. Sudahlah, sedih kaji kita. Akan datang nanti sabab ya. Allah Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah wal hikmah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.